mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Ekonomi Pancasila. Kami dari kelompok 2, saya Hera Aulia Yuliana, Saya Masura Amelia. saya Pedilani, Saya Jingga Dosari. selamat menyaksikan. Oke, di sini aku akan membahas beberapa materi. Yang pertama tentang pengertian ekonomi Indonesia dan yang kedua yaitu asal-usul ekonomi Pancasila. Yang pertama, ekonomi Indonesia. Dari yang aku katakan, apa yang ada di benak kalian tentang ekonomi Indonesia itu? Nah, ekonomi Indonesia itu adalah keseluruhan sistem, lembaga, dan juga aktivitas ekonomi yang dijalankan di wilayah negara Republik Indonesia untuk mengelola sumber daya alam dan manusia guna mencapai kesejahteraan rakyat. Secara spesifiknya, ekonomi Indonesia itu merujuk pada sistem perekonomian Pancasila atau sering juga disebut demokrasi ekonomi yang menjadi ciri khasnya bangsa Indonesia, yaitu berbeda dari sistem ekonomi liberal maupun sosialis. Ada beberapa definisi menurut para ahli. Yang pertama, menurut, dan yang kedua, menurut. Menurut Sarjito MR, perekonomian Indonesia itu adalah seluruh lembaga ekonomi yang digunakan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Sedangkan menurut M. Joseph Akenteat, perekonomian Indonesia itu mencakup nilai, kebebasan, adat istiadat, hukum, norma-norma, dan juga peraturan-peraturan yang berkenaan dengan pemanfaatan sumber daya untuk memproduksi dan mengonsumsikan barang-barang serta jasa. Nah, secara umum perekonomian Indonesia itu adalah sistem yang mengatur bagaimana bangsa Indonesia menghasilkan, membagikan, dan juga menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Asal-usul ekonomi Pancasila. Ekonomi Pancasila ini adalah sistem ekonomi yang berdasarkan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, sistem ini menempatkan kesejahteraan rakyat itu sebagai tujuan utama pembangunan ekonomi. Ekonomi Pancasila itu tidak sepenuhnya mengikuti sistem kapitalis dan juga tidak sepenuhnya mengikuti sistem sosialis yang memberikan seluruh kendalinya pada negara dan juga kebebasan pada pasar, tetapi juga sebaliknya. Nah, ekonomi Pancasila ini berusaha menyeimbangkan antara kepentingan individu, masyarakat, dan juga negara agar semuanya terlihat seimbang dan juga bisa bekerja dengan baik. Ada beberapa latar belakang lahirnya ekonomi Pancasila. Nah, yang pertama itu adalah pengalaman pada masa kolonial. Kata kolonial pasti udah gak asing lagi ya di benak teman-teman. Kolonial itu adalah di mana masa penjajahan Belanda dan Jepang terhadap bangsa Indonesia. Jadi sebelum Indonesia merdeka, perekonomian ini sudah dikuasai oleh pemerintah kolonial Belanda dan Jepang. Jadi pada masa itu kekayaan alam di Indonesia ini dimanfaatkan untuk kepentingan penjajah, sedangkan rakyat Indonesia banyak yang hidup dalam kemiskinan. Sementara hasil bumi, sumber daya alam, tenaga kerja itu hanya dinikmati oleh orang asing atau pihak penjajahnya saja begitu. Nah, yang kedua itu ada semangat kemerdekaan Indonesia. Jadi setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, para pendiri bangsa ini ingin membangun sistem ekonomi yang sesuai dengan cita-cita kemerdekaan. Yaitu apa? Yaitu yang menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Mereka tidak ingin Indonesia itu hanya merdeka secara politik, tapi juga merdeka secara ekonomi. Jadi oleh karena itulah diperlukan sistem ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Jadi bukan hanya kelompok individu atau tertentu saja. Yang ketiga adalah nilai Pancasila sebagai dasar negara. Nah, ada hubungan sila-sila Pancasila dengan ekonomi. Yaitu adalah sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sesuai dengan silanya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, jadi kegiatan ekonomi ini harus dilandaskan dengan moral, kejujuran, dan tanggung jawab agar ekonomi yang dijalankan ini berjalan dengan baik, sesuai amanah, dan juga dapat dipercaya oleh masyarakat. Nah, sila kedua yaitu ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sila ini yaitu menegaskan bahwa kegiatan ekonomi itu harus menghormati martabat manusia dan menghindari yang namanya penindasan.
Sila ketiga yaitu adalah persatuan Indonesia, di mana perekonomian ini harus memperkuat persatuan bangsa. Nah, sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana pengambilan keputusan ekonomi itu harus mengutamakan musyawarah dan kepentingan masyarakat. Nah, sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sesuai dengan kata silanya keadilan. Nah, jadi hasil pembangunan ekonomi itu harus dinikmati secara adil oleh seluruh masyarakat. Selanjutnya itu ada landasan konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dasar hukum utama ekonomi Pancasila ini terdapat dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian itu disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluarganegaraan. Lalu cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Lalu bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, jadi pasal ini menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia itu tidak hanya bertujuan mencari keuntungan, tapi juga harus memberikan manfaat bagi seluruh masyarakatnya. Nah, yang kelima yaitu pemikiran para pendiri bangsa. Salah satu tokoh yang sangat berpengaruh dalam perkembangan ekonomi Pancasila ini adalah Muhammad Hatta. Nah, menurut Muhammad Hatta, sistem ekonomi Indonesia itu harus berdasarkan asas kekeluarganegaraan dan juga gotong royong. Karena itu, beliau sangat mendukung perkembangan koperasi sebagai bentuk usaha yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Koperasi ini dianggap mampu menciptakan pemerataan kesejahteraan karena anggotanya bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, jadi Pancasila ini lahir dari pengalaman bangsa Indonesia selama masa penjajahan. Semangat kemerdekaan, nilai-nilai Pancasila, serta ketentuan dan pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945, sistem ini dikembangkan untuk menciptakan perekonomian yang berasaskan kekeluarganegaraan, gotong royong, keadilan sosial, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Begitu, teman-teman. Nah, di sini aku bakal jelasin tentang konsep ekonomi Pancasila. Bangsa Indonesia memiliki ciri khas atau pandangan hidup yang berbeda dengan bangsa lain. Namun, di setiap bangsa di dunia ini juga, dalam hidup bermasyarakat senantiasa memiliki suatu pandangan hidup, filsafat hidup, pedoman hidup, agar tidak mengalami kebingungan menjalankan internal negara. Nah, negara komunis dan liberal juga meletakkan dasar filsafat negaranya pada suatu konsep ideologi tertentu. Misalnya, komunis mendasarkan ideologinya pada suatu konsep pemikiran Karl Marx yang dimana berfokus pada analisis masyarakat, ekonomi, dan perubahan sosial. Marx berpendapat bahwa struktur ekonomi merupakan dasar yang memengaruhi kehidupan politik, hukum, dan budaya dalam masyarakat. Berbeda dengan bangsa lain, bangsa Indonesia mendasarkan pandangan hidupnya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada suatu asas kultur yang dimiliki dan melekat pada bangsa Indonesia sendiri. Nilai-nilai dasar kenegaraan dan kemasyarakatan yang terkandung dalam sila-sila bukanlah hanya konseptual seorang saja, melainkan merupakan suatu hasil karya bangsa Indonesia, diangkat dari nilai-nilai kultur yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri. Nah, melalui proses refleksi filosofis pada pendiri negara, secara filosofis bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara adalah sebagai bangsa yang berketuhanan dan berkemanusiaan. Hal ini mendasarkan kenyataan objektif bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang Maha Esa. Pancasila adalah sebagai dasar filsafat negara dan pandangan filosofis bangsa Indonesia. Hal ini berdasarkan pada suatu kenyataan secara filosofis dan objektif bahwa bangsa Indonesia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara berdasarkan pada nilai-nilai yang tertulis dalam sila-sila Pancasila yang merupakan filosofis bangsa Indonesia sebelum mendirikannya negara. Oleh karena itu, telah merupakan suatu keharusan moral untuk secara konsisten merealisasikannya adalah setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Memiliki karakteristik atau sifat yang khas yang dapat membedakan sistem ekonomi ini dengan sistem ekonomi Indonesia lainnya, seperti ekonomi liberal ataupun sosialis. Ciri yang pertama dari ekonomi Pancasila yaitu mengutamakan gotong royong ataupun asas kekeluargaan, di mana kegiatan ekonomi ini dilakukan dengan semangat kerjasama dan gotong royong, bukan hanya untuk kepentingan pribadinya saja, melainkan untuk
bukan hanya mencari keuntungan saja, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakatnya. Contohnya, di mana pemerintah memberikan bantuan kepada UMKM kecil agar masyarakat yang kecil juga bisa berkembang menjadi lebih besar. Yang ketiga yaitu sektor penting dikelola untuk kepentingan rakyatnya. Contohnya nih, seperti listrik, air, dan transportasi umum, di mana sektor yang ini berkaitan dengan kebutuhan banyak orang, namun dikelola dan diawasi oleh negara. Ciri-ciri yang keempat yaitu kekayaan alam ataupun sumber daya alam itu digunakan untuk kemakmuran rakyatnya. Dimana kan kekayaan alam Indonesia ini harus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luasnya, dimana hasil tambang ataupun sumber daya alam ini harus digunakan ataupun dapat mendukung pembangunan dan kesejahteraan rakyatnya. Nah, dari ciri-ciri yang keempat tadi dapat disimpulkan ciri utama ekonomi Pancasila ini itu mengutamakan kepada kerjasama, kesejahteraan rakyatnya, dan keadilan sosial. Dalam sistem ini juga kegiatan ekonomi tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan, tetapi juga memastikan bahwa manfaat ekonomi dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Selanjutnya, landasan ekonomi Pancasila merupakan suatu pedoman atau acuan yang digunakan dalam menjalankan kegiatan ekonomi di Indonesia. Nah, landasan ini menjadi acuan agar perekonomian tidak hanya mengejar keuntungan, namun juga memperhatikan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyatnya. Landasan yang pertama itu mengacu kepada Pancasila. Landasan ideal ataupun Pancasila merupakan dasar utama ekonomi Pancasila, sehingga semua kegiatan ekonomi ini harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, ketika kita melakukan kegiatan ekonomi, kita harus jujur, adil, bertanggung jawab, dan tidak merugikan orang lain. Sehingga ekonomi juga harus dijalankan dengan nilai moral dan kemanusiaan. Landasan yang kedua yaitu landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, di mana landasan konstitusional ini berarti dasar hukumnya itu mengatur perekonomian Indonesia, yaitu pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal ini menjelaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama. Cabang produksinya yang penting bagi masyarakat dikuasai oleh negara. Sumber daya alamnya juga digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyatnya itu sendiri. Sehingga kekayaan dan perekonomian negara harus digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Landasan yang terakhir yaitu landasan moral. Ini berkaitan dengan sikap ataupun perilaku seseorang terhadap ekonomi. Di mana dalam menjalankan usaha ataupun pekerjaannya, seseorang itu harus memiliki sikap yang jujur, bertanggung jawab, disiplin, dan menghargai hak orang lain. Landasan ekonomi Pancasila ini terdiri dari Pancasila sebagai pedoman nilai dan moral, Undang-Undang 1945 Pasal 33 sebagai dasar hukumnya, dan moral dan etika itu sebagai pedoman perilaku dalam kegiatan ekonomi. Ekonomi Pancasila juga memiliki tujuan yang pertama yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Karena tujuan ekonomi Pancasila ini dapat membuat masyarakat hidup lebih sejahtera, yang artinya berarti masyarakatnya dapat memperoleh pendidikan yang layak, pekerjaan yang baik, layanan kesehatan yang mudah, dan kebutuhan hidup yang tercukupi. Tujuan yang kedua yaitu dapat menciptakan keadilan sosial. Nah, adil di sini berarti semua orang harus memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meraih kehidupan yang lebih baik. Pembangunan tidak boleh hanya terpusat di kota-kota saja, tetapi juga harus dirasakan oleh masyarakat daerah ataupun pelosok. Yang ketiga yaitu mengurangi kemiskinan dan pengangguran, di mana ekonomi Pancasila ini dapat membuka lapangan pekerjaan dan mendukung usaha masyarakat. Angka kemiskinan pun dan pengangguran akan dapat berkurang. Semakin banyak orang yang bekerja dan memiliki penghasilan, semakin baik kondisi ekonomi Indonesia. Yang ketiga yaitu menjaga stabilitas ekonomi negara, di mana stabilitas ekonomi itu tidak turun seperti yang kita ketahui, di mana dolar terus meningkat dan rupiah terus melemah. Nah, ekonomi Pancasila ini seharusnya bisa dapat menstabilkan ekonomi negara, sehingga masyarakatnya tidak terkena dampak yang kurang baik dari terjadinya stabilitas ekonomi ini. Yang terakhir yaitu dapat mewujudkan kemandirian bangsa. Nah, Indonesia, negara kita itu harus mampu memanfaatkan sumber daya alamnya itu sendiri dan mampu mengembangkan hasil alamnya itu agar tidak terlalu bergantung pada negara lain. Seperti itu. Negara. Penerapan nilai-nilai ekonomi Pancasila dalam kehidupan masyarakat.
Nah, nilai-nilai ekonomi Pancasila diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia melalui berbagai macam kegiatan ekonomi yang mengutamakan kesejahteraan bersama, keadilan, serta semangat gotong royong. Contohnya, masyarakat yang mendukung produk lokal dan UMKM membayar pajak serta menjalankan usaha dengan jujur dan bertanggung jawab. Nah, selain itu juga, pemerintah juga harus berupaya menciptakan pemerataan pembangunan dan memberikan bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan agar terciptanya keadilan sosial. Nah, di era modern sekarang, nilai-nilai ekonomi Pancasila apakah masih relevan, teman-teman? Di mana di tengah perkembangan ekonomi dan teknologi dan globalisasi, persaingan ekonomi itu semakin ketat sehingga diperlukannya sistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan saja, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan harus mencantumkan nilai gotong royong, keadilan sosial, dan kehidupan terhadap sesama. Mana penerapan ekonomi Pancasila saat ini menghadapi berbagai tantangan seperti meningkatnya persaingan pasar global, kesenjangan ekonomi, dan pengaruh budaya konsumtif. Oleh karena itu, diperlukannya kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat agar nilai-nilai ekonomi Pancasila itu tetap dapat diterapkan secara efektif ke masyarakat modern saat ini. Jadi, penerapan nilai-nilai ekonomi Pancasila itu masih relevan diterapkan di zaman sekarang karena masih mampu menyeimbangkan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut, diharapkan tercipta perekonomian yang adil, sejahtera, dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan ekonomi Pancasila. Pertama, saya akan menjelaskan kelebihan ekonomi Pancasila. Kelebihan yang pertama adalah mengutamakan kesejahteraan rakyat. Dalam sistem ini, kegiatan ekonomi tidak hanya berfokus pada keuntungan individu atau perusahaan, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, pembangunan ekonomi diharapkan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Kelebihan yang kedua yaitu menciptakan pemerataan, pendapatan, dan keadilan sosial. Pemerintah memiliki peran untuk mengurangi kesenjangan ekonomi melalui berbagai kebijakan seperti bantuan sosial, subsidi, dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini bertujuan agar hasil pembangunan tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, tetapi juga oleh masyarakat yang kurang mampu. Kelebihan yang ketiga adalah menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan gotong royong. Prinsip ini terlihat dari pengembangan koperasi sebagai salah satu bentuk usaha sesuai dengan semangat kerjasama. Dalam koperasi, keuntungan dan tanggung jawab dibagi secara adil kepada seluruh anggota. Kelebihan yang keempat adalah memberikan pelindungan kepada UMKM dan koperasi. Usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia karena mampu menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah memberikan berbagai dukungan agar UMKM dapat berkembang. Kelebihan yang kelima yaitu menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Masyarakat tetap memiliki hak untuk memiliki usaha dan memperoleh keuntungan, tetapi aktivitas ekonomi tersebut tidak boleh merugikan kepentingan umum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kekurangan ekonomi Pancasila. Kekurangan yang pertama yaitu campur tangan pemerintah yang terlalu besar dapat mengurangi efisiensi ekonomi. Jika pemerintah terlalu banyak mengatur kegiatan ekonomi, proses pengambilan keputusan dapat menjadi lebih lambat dan kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan pasar. Kekurangan yang kedua yaitu birokrasi yang rumit. Dalam beberapa kasus, pelaku usaha harus melalui prosedur yang panjang untuk mendapatkan izin atau bantuan dari pemerintah. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan usaha dan investasi. Kekurangan yang ketiga yaitu adanya potensi korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Karena pemerintah memiliki peran yang cukup besar dalam mengatur perekonomian, maka diperlukan pengawasan yang ketat agar tidak menjadi penyimpangan yang merugikan masyarakat. Kekurangan yang keempat yaitu persaingan usaha yang kurang optimal. Untuk perlindungan terhadap sektor tertentu terkadang dapat mengurangi tingkat persaingan. Akibatnya, inovasi dan peningkatan kualitas produk bisa berjalan lebih lambat dibandingkan dalam sistem yang lebih kompetitif. Kekurangan yang kelima yaitu sulitnya menerapkan keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara. Dalam praktiknya, seringkali muncul perbedaan
kepentingan yang membuat tujuan ideal ekonomi Pancasila tidak selalu mudah diwujudkan. Sebagai contoh, penerapan ekonomi Pancasila di Indonesia, pemerintah mengelola sumber daya alam untuk kepentingan masyarakat, memberikan bantuan kepada UMKM, mengembangkan koperasi, serta menjalankan berbagai program perlindungan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Pancasila memiliki banyak kelebihan, seperti mengutamakan kesejahteraan rakyat, pemerataan pendapat, serta semangat gotong royong. Namun, sistem ini juga memiliki beberapa kelemahan seperti birokrasi yang rumit, potensi penyalahgunaan wewenang, dan berkurangnya efisiensi jika campur tangan pemerintah terlalu besar. Oleh karena itu, diperlakukan pengelolaan yang baik dan pengawasan yang efektif agar tujuan ekonomi Pancasila dapat tercapai secara optimal. Terima kasih.